Record. Recording in progress. Oke, saya ulang lagi ya teman-teman. Di sini saya ingin memaparkan tentang prinsip dan metode dalam testing, baik itu testing manual maupun testing automation. Ini kapan berjalan? Oke, yang pertama ini ada prinsip dasar testing. Nah, ini ada testing yang komplit tidak mungkin. Ini contohnya kalau kita berada di suatu project, kita ngetes suatu aplikasi, tidak mungkin satu aplikasi ini kita full akan dites semuanya. Pasti ada aja celah yang kita terlupakan. Sebagai contoh, misal ada fitur upload file, biasanya kita kalau ngetes kan klik button uploadnya itu. Nah, ternyata di sekitar button itu kita bisa ngeklik nih. Nah, itu kita bisa terjadi itu kelewatan dari kitanya. Yang selanjutnya ini testing merupakan pekerjaan yang kreatif dan sulit. Nah, ini kita sebagai QA itu juga harus kreatif ya. Kita harus out of the box dalam testing ini. Kita harus mencari tahu apa sih celah yang nantinya bakal dilakukan oleh si user ini. Terus selanjutnya ini ada alasan yang penting diadakan testing adalah untuk mencegah terjadinya error. Nah, ini pasti ya kalau kita ngetes ini tujuan awalnya pasti ingin mencegah terjadinya error yang ada di suatu aplikasinya ini. Yang keempat ini testing berbasis pada resiko. Yang selanjutnya testing harus direncanakan. Ini juga kita sudah mempelajarinya yang sebelum kita melakukan testing, kita harus membuat requirement analisis dulu, baru ada test plan, selanjutnya kita membuat skenario atau test case, dan selanjutnya. Terus yang terakhir ini ada testing membutuhkan independensi. Oke, Oke, selanjutnya ada testing life cycle. Di sini ada requirement analisis. Ini juga udah pernah kita pelajari di materi juga ada. Terus ada test planning, ada test case development, ada environment setup, test execution, dan terakhir ada test case closure. Nah, ini ada testing proses juga, ada entry critical dan maaf, ada entry kriteria dan exit kriteria. Yang entry kriteria ini memberikan item prasyarat yang harus diselesaikan sebelum pengujian dapat dimulai. Ini ada exit kriteria juga. Ini merupakan item apa aja sih yang harus diselesaikan sebelum pengujian dapat disimpulkan. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini ada requirement. Requirement based testing dikenal juga sebagai requirement analysis, tahapan yang mempelajari prasyarat dari sudut pandang pengujian untuk mengidentifikasi persyaratan yang dapat diuji baik fungsional maupun non-fungsional. Nah, sebagai contoh ini ada aktivitasnya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis test case yang akan dilakukan. Apa saja sih test case yang akan dilakukan? Apakah misal ada fitur registrasi, ada login, lalu ada misal kalau di aplikasi Gojek gitu ya, kita ada pemesanan makanan, terus ada pemesanan transportasi, ada yang Gojek, ada yang Grab gitu ya. Terus misal ada juga fitur untuk membeli suatu seperti kayak retail gitu ya. Terus selanjutnya mengumpulkan detail tentang prioritas dan fokus pengujian. Nah, ini kita harus mendetailkan juga prioritas utama apa saja yang harus kita testing terlebih dahulu dan fokus pengujiannya. Lalu kemudian membuat requirement traceability matrix atau RTM. Ini biasa disebut juga dengan test case yang udah kita kerjakan. Terus selanjutnya ada identifikasi detail lingkungan pengujian dan lokasi pengujian seharusnya.
Oke, yang terakhir ini ada automation feasibility analysis. Ini jika ada ya, jika ada automationnya. Oke, selanjutnya ini contoh dari requirement traceability-nya. Nah, di sini ada nomornya, ada requirement ID-nya. Ini sebagai gambaran ya, biasanya seperti ini kalau di suatu company ya. Tapi pasti untuk template-nya sendiri beda-beda antar company. Oke, selanjutnya ada test planning. Nah, ini test planning ini fase saat seorang senior QA ya, biasanya atau lead untuk merencanakan suatu pengujian bersama dengan upaya dan plan biaya untuk proyek tersebut. Selain itu, sumber daya lingkungan, pengujian, batasan pengujian, dan jadwal pengujian juga ditentukan rencananya. Oke, di sini ada entry-nya, pemasukannya. Di sini ada dokumen requirement, fungsional dan non-fungsional atau BRD. Terus biasanya ada BRD, yaitu Business Requirement-nya. Lalu ada SRS, ada Sistem Requirement-nya. Ini tergantung dari perusahaannya. Oke, ini biasanya dokumennya ini dari user ya. Nah, selanjutnya ini ada acceptance kriteria. Lalu selanjutnya ada dokumen application arsitektur atau TRD. Ini biasanya dibikin oleh tech lead atau developer yang usernya. Oke, selanjutnya ada test planning activity. Nah, ini untuk mempersiapkan dokumen rencana, ada strategi pengujiannya sebagai berbagai jenis pengujiannya. Apakah ini pengujian fungsional ataupun non-fungsional. Lalu ada pemilihan test tool, lalu ada estimasi test effortnya juga, berapa lama. Terus ada resource planning serta pembagian role dan kewajibannya. Apakah biasanya suatu aplikasi, kalau aplikasinya besar, kita dibagi-bagi, misal ada 4 QA, berarti yang pertama kita ada yang ngetes user, misal ada yang app admin, terus yang kedua biasanya untuk ngetes yang pembeliannya, terus selanjutnya ada yang sebagai user biasa gitu. Lalu untuk exit-nya ada atau keluarannya, ini ada dokumen test plan dan ada dokumen effort estimation-nya. Oke, selanjutnya test case development. Di sini fase melibatkan pembuatan verifikasi dan pengerjaan kasus uji dan skrip uji setelah rencana uji siap. Nah, ini awalnya data uji diidentifikasi, kemudian dibuat dan ditinjau, dan kemudian dikerjakan ulang berdasarkan prasyarat. Kemudian tim QA memulai proses pengembangan kasus uji dan unit individu. Ini berarti sudah proses pembangunan test case ya, penyusunan test case-nya. Ini untuk entry-nya, requirement dokumen atau PRD, kita menyusun test case ini berdasarkan dokumen dari PRD-nya ini. Terus ada requirement traceability matrix atau skenario atau test case ya. Terus lalu ada dokumen test automation feasibility. Ini jika ada automationnya. Lalu ada test case development activity. Ini untuk membuat test case, ada automation scriptnya juga. Terus melakukan review dan test case dasar dan scriptnya. Lalu membuat test data. Untuk keluarannya di sini ada dokumen test case dan test data juga. Oke, selanjutnya di sini jika sudah disusun dokumennya untuk pengetesan, lalu ada setup dari environment-nya ini. Fase ini memutuskan kondisi software dan hardware yang perlu dites. Ini berjalan paralel dengan test case development. Biasanya sudah dibantu oleh developer untuk menyiapkannya. Tim penguji wajib melakukan readiness check atau smoke testing terhadap environment yang ada. Ini smoke testing ini kita harus ngetes semuanya dari awal sampai akhir, tapi nggak keseluruhan, yang penting-penting saja. Fitur yang penting gitu. Oke, terus di sini ada menterinya, ada RTM dan test plan, ada requirement dokumen, lalu ada automation analysis report.
Untuk tes environment-nya dan setup activity ini untuk memahami arsitektur yang diperlukan, setup environment dan hardware dan software-nya. Lalu ada setup test environment dan tes data, lalu melakukan smoke test pada fitur baru di environment tersebut. Ini ada keluarannya environment dengan tes data untuk presentation, lalu terakhir ada smoke test result-nya. Oke, selanjutnya ada test execution phase dilakukan oleh penguji di mana pengujian pembuatan perangkat lunak dilakukan berdasarkan rencana pengujian dan kasus uji disiapkan. Prosesnya terdiri dari eksekusi test script, ada execution, ada test script maintenance-nya, dan ada bug reporting. Jika bug dilaporkan, maka akan dikembalikan ke tim pengembang untuk dikoreksi dan pengujian ulang akan dilakukan. Ini sebagai contoh bisa dilakukan untuk bug reportingnya ini di aplikasi ClickUp yang udah kita pelajari. Di situ ada nanti ada fitur untuk komen ya. Di situ ada, misal kita ada temuan di suatu aplikasi, kita bisa dimasukkan di dalam ClickUp itu. Lalu di situ kita bisa berkolaborasi dengan developer. Nanti developer akan melihat stepnya gimana aja di apa stepnya bagaimana bisa terjadi suatu bug ya. Nanti di situ kalau misal ini beneran bug, maka akan diperbaiki sama developer. Kalau sudah oke, nanti ada komen biasanya. Oke, ini udah bisa diperbaiki, lalu kita sebagai QA akan mengetes ulang untuk fitur tersebut. Nah, jika itu bukan suatu bug, maka dari developernya ini akan memberitahu, oh ini bukan bugs, ini bisa dicoba kembali gitu misal. Lalu di sini untuk entry-nya ada testing has been completed, lalu test result are available, ini testingnya harus complete, lalu hasil dari tesnya ini juga ada, defect atau logs-nya juga harus ada ya. Lalu test execution activities-nya, ini execute test per plan, lalu ada dokumen test result, ada hasil dari dokumennya, ada log defect-nya juga, dan case dari temuan itu. Nah, terus selanjutnya ada map defect, itu test case di RTM atau di test case-nya. Lalu retest temuannya, lalu di track defect to closure. Oke, ini nanti kita akan jelasin ya. Selanjutnya ada test cycle closure. Oke, apakah ada yang masuk lagi? Sebentar. Oh, belum ada. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini ada test cycle closure. Test cycle closure adalah penyelesaian pelaksanaan pengujian yang melibatkan beberapa kegiatan seperti pelaporan penyelesaian pengujian, pengumpulan metrik penyelesaian pengujian, dan hasil dari ujinya tadi. Anggota tim pengujian bertemu, berdiskusi, dan menganalisis artefak pengujian untuk mengidentifikasi strateginya. Nah, ini biasanya kalau suatu aplikasi ada suatu bug ya, biasanya kita akan dikumpulkan di sini untuk membahas ini kenapa sih terjadi awalnya tuh bagaimana, terus nanti akan dievaluasi, akan dianalisis. Nah, selanjutnya nanti apakah akan eh, diobrolkan lagi bersama user ataukah langsung dieksekusi oleh developernya. Nah, di sini ada entry, sistem desain dan arsitektur dokumen, ini harus ada. Nah, ini dokumen yang tadi, ini kita juga harus apa, kita harus mengacu ya dari dokumen yang tadi, apakah udah sesuai dari dokumennya, kenapa bisa terjadi bugs. Terus di sini ada environment setup plan-nya juga nih harus ada ya. Terus deliver of test case cycle closure-nya ini, test closure report-nya, terus ini ada test metriknya. Lalu selanjutnya ada test cycle closure aktivitasnya apa aja. Di sini ada mengevaluasi kriteria dari waktunya, dari
Test coverage-nya dari cost-nya, dari software-nya, ada critical business objective dan quality. Nah, di sini ada prepare test metric based on dari parameternya ini. Lalu ada dokumen pembelajaran dari proyeknya, lalu kita menyiapkan test closure report-nya yang udah dibahas tadi, terus nanti ada kualitatif dan kuantitatif reporting of quality dari produk ke customer-nya. Terus tes result analysis untuk menemukan defect-nya tadi. Oke, selanjutnya. Oh, nah, di sini ada tipe dan level dari testing. Jadi di sini ada software testing yang yang dibagi dua, ada static testing dan dynamic static testing. Yang static testing ini ada review, backlog, ada inspection. Di sini ada white box, black box, dan keluarannya ini unit testing. Unit testing ini bisa dilakukan oleh QA atau biasanya kebanyakan ya ini dilakukan oleh developernya sendiri. Sedangkan dynamic testing di sini ada functional testing dan non-functional testing. Functional testing ini kita ada ngetes white box-nya juga, black box-nya juga, lalu ada integration testing, ada smoke testing, functional testing, regression testing, system testing, dan terakhir ke user acceptance. Ini biasanya di testing oleh user ataupun bisa bantuan dari tim QA. Oke, selanjutnya ini ada non-functional testing, ada load testing, ada performance testing, security testing, dan usability testing. Biasanya kita nggak semua di testing ya, maksudnya kita kalau udah functional testing berarti kita ngetes khusus untuk yang functional. Dan ada juga yang QA khusus yang non-functional, jadi nggak dicampur. Oke, selanjutnya di sini ada level dari testingnya ini. Nah, ini tadi udah ada, yang pertama itu ada unit testing, ini bisa dilakukan oleh dev team. Ada integration testing, ini biasanya kita sudah mulai ngetes ya. Untuk integrasinya bisa ngetes dari API-nya atau langsung dari aplikasinya, apakah sudah saling terhubung. Kalau di sini ada acceptance testing, ini biasanya yang ngetes user. Kalau biasanya kalau user nggak ada waktu ya, biasanya diminta QA-nya langsung untuk ngetesnya. Oke, di sini ada UAT sign off-nya. Nah, ini hasil dari tes UAT-nya ini. Lalu kalau udah oke di UAT-nya, nanti akan dideploy ke production. Oke, selanjutnya di sini ada level. Ini ya tadi udah dijelasin ya. Kita langsung aja selanjutnya. Selanjutnya ada tes desain teknik. Ini ada yang pertama eksplorasi testing. Kita harus mengeksplorasi dari suatu aplikasinya. Jangan cuma dari fitur yang ada yang kelihatan aja, tapi kita harus bisa ngetes yang nggak terduga. Lalu ada functional testingnya, lalu kita harus ngetes spesifikasi base testing, lalu ada skenario testing, kita ngetes dari skenario-nya, terus ada domain testing, dan terakhir ada pairwise testing. Sampai di sini dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, di sini minta PDF. Oke, nanti aku kirimin link-nya.
Oke, ada lagi teman-teman? Oke, oke. Oh ya, absen. Absen sebentar. Ada pertanyaan dari Mas Ramo. Apakah ada contoh laporan lengkap mulai dari rekrutmen NPC sampai bug report? Oke, untuk contoh laporannya mungkin belum bisa ya. Selain yang tes planning yang udah pernah saya ini share. Selain itu paling nggak ada sih, soalnya setiap company ini memiliki template yang berbeda-beda. Hmm, jadi kita nggak bisa berpatokan dari satu dokumen itu. Oke, sama-sama. Dan oh ya, untuk yang pembuatan rekomen analisis, biasanya sih ini bukan dari QA, maksudnya QA biasa gitu ya. Jadi biasanya tim lead sih yang bikin. Dan ini jarang dilakukan di suatu aplikasi, di suatu company. Video artikel. Oke, paling aku ada contoh sih ini. Kalau untuk test case atau reportingnya paling aku tunjukin aja langsung ya di sini. Ada yang hampir, maksudnya udah sama ya kalau di company kayak hmm, ini sebagai contoh punya Mas siapa ya, Fajar, ini termasuknya udah lengkap sih buat aku. Ini Mas Fajar udah ada di sini. Hmm, ini buat aku nih sebagai contoh ya, kalian bisa nanti bisa meniru atau gimana ya. Nah, di sini ada story. Story-nya ini misal ada fitur login. Nanti kita dijabarin lagi di login ini ada apa aja sih. Kita bisa ngetes dengan memasukkan username dan password pengguna yang sudah terdaftar. Yang kedua ada login dengan mengosongkan passwordnya, lalu ada mengkosongkan username-nya. Nah, di sini ada melakukan testing yang username dan passwordnya ini belum terdaftar. Nah, ini udah hampir sama sih. Ada tes stepnya juga, ada prekondisinya, ada tes datanya,
ada expected result, ada aktualnya juga. Nah, ini statusnya apakah dia pass atau fail ya. Biasanya statusnya ini sama persis yang ada di ClickUp, ada pass, ada block, ada fail. Biasanya tiga itu. Oh, sama satu lagi ada execute. Itu biasanya belum dites gitu ya. Kalau block itu berarti ini memang nggak bisa dites untuk test case-nya. Nah, ini misal ada bug reporting, nah ini ditaruh di sini. Misal nomor satu, ini apa? Terus ini ada preconditionnya gimana, ada step reproduce-nya, kenapa bisa terjadi bug. Hampir bagus ini. Nah, biasanya nanti ditambahin juga untuk severity-nya, lalu ada kayak capturean atau screenshot atau hasil dari video juga bisa memperlihatkan kalau itu beneran bug gitu. Ini sih paling. Ini ada lagi di teman-teman. Bagian priority, severity, dan assign-nya ya. Kalau priority ini apakah fiturnya ini biasanya fitur utama yang dites dia terjadi error gitu ya. Nah, ini biasanya menjadi prioritas. Kalau severity ini fiturnya itu bukan fitur utama, tapi kalau fiturnya ini nggak dikerjakan eh, maka akan terjadi error ke fitur yang lain. Maka ini disebut severity. Nah, kalau assign ini maksudnya mungkin di assign gitu ya. Ini bugs-nya akan di assign ke siapa? Biasanya kalau di suatu project itu kan ada developer backend, ada yang khusus khusus FE. Nah, itu kita bisa send ke salah satu developernya sih. Tuh. Oke, sama-sama Mas. Mas Mas Rehan. Oke, ada lagi teman-teman. Jangan lupa absen ya. Linknya sudah kirimin. Oke, baru tiga yang absen. Ini oke, ada lagi teman-teman sebelum kita akhiri live mentoring hari ini. Hmm. Iya, ada lagi teman-teman. Kalau nggak ada, saya cukupkan dulu ya untuk live mentoring hari ini. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung chat aja.
Oke, terima kasih ya teman-teman untuk kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.